Berita terbaru, akhirnya Kevin Dix, Jairo Redward, dan Oleh Romani resmi perkuat timnas Indonesia versus Jepang. Berita Garuda Speak, PSSI, berita timnas Indonesia. Garuda Speak, PSSI, berita timnas Indonesia. Berita bola timnas Indonesia. Timnas Indonesia terbaru. Simak videonya, guys. Other tournaments that are very important. Kevin Dix. Jelang gabung timnas Indonesia, Kevin Dix diincar klub Liga Jerman. Back FC Copenhagen, Kevin Dix, masuk dalam daftar incaran Borussia Mönchengladbach. Kevin sejauh ini bermain cukup solid saat membela Copenhagen. Dari 12 laga, dia memberikan kontribusi dengan 3 gol dan 2 assist. Sang pemain juga sudah tampil dalam 6 laga dan menyumbangkan 2 gol pada ajang Eropa Conference League (UECL). Penampilan solidnya tersebut membuat Mönchengladbach berpeluang besar untuk mendapatkan jasa Kevin. Media asal Denmark, Rheinische Post, menjelaskan saat ini Mönchengladbach masih melakukan pendekatan pada Kevin Dix. Mereka butuh pemain berpengalaman di posisi bek tengah saat ini. Expand artikel logo lanjutkan membaca. Pada jendela transfer sebelumnya, Mönchengladbach tidak mendapatkan pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim. Kevin sendiri masih terikat kontrak hingga 2025 bersama Copenhagen. Dengan waktu yang ada, diprediksi Mönchengladbach akan membayar fee demi mendapatkan sang pemain. Borussia Mönchengladbach tidak memperkuat lini pertahanannya di musim panas. Meskipun itu adalah target transfer yang dinyatakan. Kevin Dix masih menjadi kandidat di deadline day, tulis laporan Rheinische Post. Ada pendekatan awal, Copenhagen menolak proposal yang dikirim oleh tim yang bermarkas di Stadion Im Borussia Park tersebut. Namun, mereka masih melakukan pendekatan agar bisa mendatangkan Kevin pada bursa transfer selanjutnya. Namun pemain asal Belanda tersebut tidak diberikan izin oleh FC Copenhagen. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan di musim dingin, lanjut media tersebut. Rheinische Post juga menyoroti Kevin yang akan segera debut di timnas Indonesia. Pemain berusia 28 tahun tersebut diproyeksikan untuk mendapatkan caps perdana di timnas pada bulan November nanti. Dia diharapkan sudah tersedia jelang duel melawan Jepang dan Arab Saudi pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kevin Dix mungkin dapat menarik nafas dalam-dalam selama jeda internasional untuk terakhir kalinya. Pada bulan November, pemain kelahiran Belanda ini dapat tampil untuk pertama kalinya untuk tim nasional Indonesia. Tanah kelahiran kakek dan nenek dari pihak ibu, tutup media tersebut. Erick Thohir ingin naturalisasi Kevin Dix hingga Dion Marks dipercepat, minta tolong ke DPR. Erick Thohir ingin agar proses naturalisasi beberapa pemain untuk timnas Indonesia dipercepat. Ketua Umum PSSI itu pun meminta tolong ke Komisi X DPR RI. Saat ini, PSSI sedang memproses naturalisasi beberapa pemain. Mulai dari Kevin Dix untuk timnas Indonesia, Tim Gepens dan Dion Marks untuk timnas U20, dan Estella Loupati serta Noala Atomu untuk timnas putri. Saya minta dukungan dari Komisi X DPR, banyak pemain diaspora yang ingin bergabung, ujar Erick Thohir. Erick Thohir mengungkapkan bahwa naturalisasi dari beberapa pemain telah direkomendasikan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora RI, Dito Aryo Tejo kepada Mentor Hukum, Supratman Andi Aktas. Misalnya Kevin Dix dan calon pemain timnas putri yang sudah melayangkan surat. Pak Menpora telah berkirim surat ke Pak Supratman, jelas Erick Thohir. Mudah-mudahan bisa diproses dengan baik sehingga slot untuk pemain diaspora yang ingin bergabung, baik di timnas Indonesia, U20, dan senior bisa sesuai target, jelasnya. Khusus untuk Kevin Dix, Tim Gepens, dan Dion Marks, ketiganya kemungkinan baru bisa bermain untuk timnas Indonesia dan U20 pada tahun depan.
Kevin Dix diproyeksikan buat membela timnas Indonesia Video dalam viral. lanjutan grup C putaran ketiga Video kualifikasi bola. Piala Dunia Viral video. 2026 zona Asia mulai Maret 2025. Sementara tim Gepens dan Dion Marks diproyeksikan untuk memperkuat timnas U20 di Piala Asia U20 2025 di Cina pada 6 hingga 23 Februari tahun depan. Program menaturalisasi pemain keturunan terus dilakukan Erick Thohir sejak terpilih sebagai Erick Ketua Thohir, PSSI Ketua pada Februari PSSI. 2023 demi meningkatkan prestasi timnas Indonesia. Segera perkuat timnas Indonesia, Kevin Dix juga bakal gabung klub Bundesliga. Kevin Dix tak henti-hentinya jadi bahan pembicaraan. Setelah resmi bersedia dinaturalisasi untuk timnas Indonesia, Dix selalu tampil gemilang bersama FC Copenhagen dan kini kabarnya diincar klub Bundesliga. Media Jerman, Rheinische Post, menerbitkan laporan bahwa Borussia Mönchengladbach kembali dikatikan dengan Kevin Dix yang memiliki kelebihan bisa dimainkan di banyak posisi berbeda. Sebenarnya pada bursa transfer musim panas 2024, Kevin Dix hampir bergabung dengan Borussia Mönchengladbach, namun kepindahannya kolaps di deadline day. Borussia Mönchengladbach tidak memperkuat lini pertahanan mereka pada musim panas lalu meskipun hal itu menjadi target transfer yang jelas, tulis Rheinische Post. Kegagalan Kevin Dix merapat ke Borussia Mönchengladbach dikarenakan terpentok restu FC Copenhagen yang ngebet untuk mempertahankannya pada musim ini. Tetapi, Kevin Dix tidak mendapatkan izin dari FC Copenhagen untuk hijrah ke Borussia Mönchengladbach, ungkap Rheinische Post. Padahal, FC Copenhagen terancam kehilangan Kevin Dix secara cuma-cuma pada bursa transfer musim panas 2025 lantaran kontrak pemain keturunan Maluku itu bakal habis pada 30 Juni tahun depan. Timnas Kevin Dix Indonesia. telah membela FC Copenhagen sejak 2021, setelah sebelumnya memperkuat Vitesse, Fiorentina, Feyenoord, hingga Empoli. Bersama FC Copenhagen, Kevin Dix berkesempatan untuk bermain di Liga Champions dengan total penampilan sebanyak 17 kali, termasuk melawan raksasa-raksasa Eropa seperti Manchester City dan Bayern Munchen. Saat ini, Kevin Dix sedang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI) dan ditargetkan debut dengan timnas Indonesia pada Maret 2025. Timnas. Mengenal Borussia Mönchengladbach, klub Jerman yang dikabarkan incar Kevin Dix. Borussia Mönchengladbach Tuan rumah dikabarkan Piala tertarik Dunia merekrut calon 2026. pemain naturalisasi timnas Indonesia, AFC Kevin Dix. Bahrain. Transfer ini bisa saja terjadi pada Timnas jendela Indonesia. transfer musim dingin agar AS FC Bahrain. Copenhagen masih bisa mendapat dana. Atau kalaupun tidak, Mönchengladbach bakal sabar menunggu sampai kontrak Kevin Dix habis pada Juni 2025. Lantas, seperti apa Borussia Mönchengladbach ini? Berikut ulasannya. Klub bernama lengkap Borussia Verein für Leibesübungen 1900 EV Mönchengladbach ini berdiri pada 1 Agustus 19. Berusia 124 tahun tersebut merupakan salah satu klub besar di Jerman. Meski sudah berusia lebih dari 1 abad, Mönchengladbach mengalami pasang surut. Mereka baru menemui kebangkitan di era 1960-an. Kebangkitan ini diawali dengan keberhasilan mereka meraih gelar juara DFB Pokal tahun 1960. 5 musim kemudian, Gladbach promosi ke Bundesliga 1965-66. Di awal promosi, Gladbach kesulitan sampai akhirnya mendapatkan era keemasan pada 1970 hingga 1980. Mereka meraih 5 gelar juara Bundesliga, 2 DFB Pokal, dan 2 kali juara Piala UEFA, sekarang Liga Eropa, selama periode tersebut. Namun demikian, masa keemasan mereka tidak pernah kembali lagi setelah periode tersebut. Gladbach bukan lagi tim yang bersaing meraih gelar juara, mereka bahkan sempat degradasi ke Liga 2 Jerman pada musim 2007-08. Tapi mereka langsung bangkit dengan meraih gelar juara Liga 2 Jerman musim itu dan kembali ke kasta tertinggi. Meski belakangan tidak menjadi tim dengan kekuatan besar di Jerman, Borussia Mönchengladbach merupakan salah satu tim penghasil pemain-pemain bintang. Only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna Jelang gabung timnas Indonesia, Kevin Dix diincar klub Liga Jerman. Back FC Copenhagen, Kevin Dix, masuk dalam daftar incaran Borussia Mönchengladbach.
Kevin sejauh ini bermain cukup solid saat membela Copenhagen. Dari 12 laga, dia memberikan kontribusi dengan 3 gol dan 2 assist. Sang pemain juga sudah tampil dalam 6 laga dan menyumbangkan 2 gol pada ajang Eropa Conference League (UECL). Penampilan solidnya tersebut membuat Mönchengladbach berpeluang besar untuk mendapatkan jasa Kevin. Media asal Denmark, Rheinische-Post, menjelaskan, saat ini Mönchengladbach masih melakukan pendekatan pada Kevin Dix. Mereka butuh pemain berpengalaman di posisi bek tengah saat ini. Expand artikel logo lanjutkan membaca. Pada jendela transfer sebelumnya, Mönchengladbach tidak mendapatkan pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim. Kevin sendiri masih terikat kontrak hingga 2025 bersama Copenhagen. Dengan waktu yang ada, diprediksi Mönchengladbach akan membayar fee demi mendapatkan sang pemain. Borussia Mönchengladbach tidak memperkuat lini pertahanannya di musim panas. Meskipun itu adalah target transfer yang dinyatakan. Menyebut timnas Seputar Indonesia bola. sebagai kesebelasan yang tak terduga di kualifikasi Seputar Piala bola, Dunia teman-teman. 2026 karena skuadnya sangat menjanjikan. Secara mengejutkan, Indonesia yang bukan tim berperingkat 100 besar FIFA lolos ke putaran ketiga kualifikasi. Sudah begitu, di putaran ketiga Indonesia menahan Arab Saudi dan Australia. Dari semua kontestan grup C, hanya Jepang yang belum dihadapi Indonesia. Pertandingan Indonesia versus Jepang baru akan berlangsung di Jakarta pada 15 November 2024. Jepang diminta waspada. 3 kali imbang dan sekali kalah menunjukkan Indonesia punya potensi mengejutkan. Apalagi pertandingan ini akan berlangsung di kandang Indonesia. Indonesia yang berada di peringkat 130 peringkat FIFA dan dipandang sebagai kandidat terbawah, menunjukkan upaya yang tidak terduga. Tulis Soccer Hijau. Selama dalam asuhan Shin Tae-yong, Piala tulis Dunia media tersebut, 2006. Indonesia berkembang Zona Asia. pesat. Dari awalnya tim berperingkat 170-an kini sudah menembus 130-an dalam 4 tahun. Indonesia juga lolos babak grup Piala Asia 2024. Ini pencapaian yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Media tersebut menulis bahwa saat ini kekuatan Indonesia adalah yang terbaik dari yang pernah ada sebelumnya. Indonesia tidak pernah semenjanjikan saat ini di pentas internasional. Beberapa faktor kunci sukses Indonesia ini tak lepas dari kebijakan PSSI melakukan naturalisasi pemain. Pemain seperti Jay Ijes, Rafael Struijk, dan Justin Hubner dianggap jadi kekuatan. Oleh karena itu, timnas Jepang diminta hati-hati saat tandang ke Jakarta. Mereka diingatkan jangan sampai kehilangan poin apalagi kalah dari timnas Indonesia. Exco PSSI Arya Sinulinga yakin proses naturalisasi Kevin Dix akan rampung pada Maret 2025 untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Pemain FC Copenhagen itu sedang menjalani proses naturalisasi untuk dapat menjadi WNI. Namun proses tersebut masih harus menunggu karena pemerintah Indonesia baru terbentuk setelah terpilihnya Presiden Prabowo Subianto. Seperti yang kami sampaikan ini masih proses kan, bahwa pemerintahannya saja masih seperti ini. Tetapi kita optimis Maret proses naturalisasinya beres, kata Arya. Jika semuanya berjalan lancar, maka Kevin Dix berpeluang dimainkan pada 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2025 saat Indonesia menjamu Australia dan Bahrain. Terkait proses naturalisasi pemain lainnya seperti 2 calon pemain timnas putri Indonesia Noah Leatomu dan Estela Lupati, Arya membeberkan bahwa kedua pemain putri itu juga. Kiper timnas Martin Paes dinobatkan kiper terbaik Liga Amerika. Barcelona dan Manchester City saling sikut demi pemain asal Indonesia ini. Pemain andalan timnas Marcelino Ferdinand debut berbuah gol dan assist di Inggris. Timnas Indonesia full squad di Piala AFF 2024. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Indonesia.
makin menyala. Martin Paes cetak sejarah raih penghargaan Save of the Year MLS 2024. Prestasi mentereng ditorehkan penjaga gawang timnas Indonesia Martin Paes di kompetisi Major League Soccer musim ini. Kiper berusia 26 tahun itu mencetak sejarah meraih penghargaan penyelamatan terbaik atau Save of the Year MLS 2024. Tanpa basa-basi lagi, MLS Save of the Year dipersembahkan oleh Bang Paes, tulis unggahan akun Instagram FC Dallas tersebut. Momen penyelamatan itu terjadi saat FC Dallas melawan LA Galaxy pada pekan ke-17 MLS 2024 pada 29 Mei 2024 lalu. Saat itu, LA Galaxy mendapatkan hadiah penalti dari wasit pada menit ke-32. Namun, tembakan penalti Gabriel Pets bisa ditepis Paes. Bola muntah lagi-lagi mampu ditepis kembali oleh kiper keturunan Kediri tersebut. Pada musim 2024, Martin Paes mencatatkan 118 penyelamatan menjadi angka tertinggi sejak bergabung dengan FC Dallas. Selain itu, dia juga mencetak 5 clean sheet dan menorehkan performa apik dengan konsisten melakukan 5 atau lebih penyelamatan selama 6 pertandingan berturut-turut antara 15 Mei hingga 18 Juni. Martin Paes sebelumnya bersaing dengan 18 penjaga gawang lainnya yang terpilih masuk nominasi penyelamatan terbaik MLS 2024. Dari 18 pesaing tersebut ada nama Hugo Lloris dari Los Angeles FC dan rekan Lionel Messi di Inter Miami Draker Calendar. Barcelona dan Manchester City saling sikut demi pemain asal Indonesia ini. Dua raksasa Eropa, Manchester City dan Barcelona, dirumorkan cukup serius untuk bisa mendapatkan pemain keturunan Indonesia, Tijani Reinders. Kakak dari pemain timnas Indonesia, Eliano Reinders, itu dikabarkan tengah didekati oleh juara Liga Inggris dan juga raksasa La Liga Barcelona. Reinders sendiri punya kontrak di San Siro hingga 2028, namun ia seharusnya sudah bisa melakukan tanda tangan perpanjangan kontrak. Manajemen AC Milan dikabarkan langsung gerak cepat untuk mencegah Tijani Reinders angkat koper dari San Siro. Kabar terbaru menyebutkan bahwa manajemen AC Milan siap untuk menaikkan gaji sang pemain. Rossoneri siap menaikkan gaji Tijani Reinders dari 1,8 juta euro menjadi 3 juta euro per tahun atau setara 50 miliar rupiah. Laporan dari Milan News menyebutkan bahwa kubu Manchester City tengah mengincar pemain untuk menjadi pengganti Rodri yang dirumorkan akan pindah. Barcelona dan Manchester City tertarik untuk bisa merekrut Tijani Reinders, tulis laporan media Italia tersebut. Tijani Reinders dianggap cukup sukses di AC Milan meski berstatus pemain debutan di Serie A musim ini. Ia direkrut AC Milan dari klub AZ Alkmaar pada Juli 2023. Kakak Eliano Reinders itu langsung nyetel dengan skema permainan AC Milan. Tijani telah mencatatkan 61 caps dan mencetak 6 gol serta 9 assist. Kedatangan Paulo Fonseca tidak mengubah statusnya sebagai andalan AC Milan di lini tengah. Pemain andalan timnas Marcelino Ferdinand debut berbuah gol dan assist di Inggris. Wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mulai mendapatkan kesempatan bermain di Oxford United. Marcelino dimainkan dalam laga Oxford United U21 ketika melawan Notts County Selasa 29 Oktober 2024. Ia memulai pertandingan sebagai starter. Bermain sepanjang 62 menit, pemain berusia 20 tahun itu mencatatkan assist untuk membawa Oxford United menang dengan skor 3-2. Baru 1 menit laga berjalan, Marcelino Ferdinand langsung membukukan assist. Umpan manisnya kepada Lois Gibbs diteruskan menjadi sebuah gol. Menariknya, sebelum pertandingan itu, ex Persebaya Surabaya ini terlihat sangat pede ketika pemanasan. Melihat dari Instagram Akademi Oxford United, Marcelino bahkan membuat gol dalam latihan finishing. Tendangannya mendapat sorotan karena mengarah ke pojok atas gawang. Adapun Marcelino Ferdinand kemungkinan besar tetap dapat panggilan Sintayong ke timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan menghadapi 2 laga berat melawan Jepang serta Arab Saudi pada November. Dengan pemerintah di suatu negara yang kebal terhadap hukum, nampaknya wasit botak kontroversial asal Oman ini juga berhasil lolos dari jeratan apapun. Bahaya, Ahmed Alkaf akan kembali memimpin pertandingan grup lain di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan ia kembali akan pimpin negara Timur Tengah. Tentu ini sangat melenceng jauh dari kabar awal yang mengatakan kalau Ahmed Alkaf diselidiki oleh AFC dan akan diberikan hukuman tak boleh memimpin pertandingan. Dan terlihat hidupnya wasit asal Oman memang tenang-tenang saja tanpa ada gangguan berarti. Bahkan bisa jalan-jalan di saat kita sedang sibuk mengurus drama yang tak kunjung selesai. Baru-baru ini AFC juga mengeluarkan pernyataan yang kembali seperti mengkhawatirkan anak emasnya, Bahrain, saat ditemui oleh pihak PSSI langsung. Sementara itu, legenda sepak bola Belanda Patrick Kluivert kemarin ternyata sempat mengirim pesan kepada Ketua PSSI Erick Thohir yang mana rupanya mereka saling mengenal. Lantas bagaimana bisa Ahmed Alkaf lolos dan apakah menimbulkan masalah baru? Mari kita ulas.
wasit Alkaf Asal Oman. Wasit andalan AFC yang menjadi tumbal. Sudah cukup lama kita tak mendengar kabar si wasit botak asal Oman, Ahmed Alkaf. Kami pun rasanya kangen, pengen bahas nih orang. Maksudnya pengen lihat kehidupannya gimana. Apakah beneran udah diselidiki AFC? Ya, kemarin-kemarin kabar beredar dari akun X di Timur Tengah mengenai Ahmed Alkaf bersama gerombolan wasit lain dipanggil AFC guna dilakukan pemeriksaan terhadap kinerja para pengadil lapangan yang terlihat janggal. Selain itu, akun yang sama juga menuliskan kalau wasit-wasit tersebut bisa kena hukuman sampai akhir musim jika benar terbukti bersalah. Dari awal kabar itu memang mencurigakan, soalnya dibagikan oleh akun personal, bukan media ataupun jurnalis terpercaya. Ditambah Ahmed Alkaf terlihat kalem-kalem aja tuh, akun Instagramnya post story mulu. Dari quotes sampai yang terbaru ada story jalan-jalan di mall dengan raut muka nyengir lebar selebar jidatnya. Tentu itu nggak masuk akal jika memang benar si botak lagi diinterogasi oleh AFC. Soalnya kalau memang diinvestigasi, harusnya tegang dong. Ini malahan terlihat santuy banget. Dan ini juga membuat netizen tanah air geram. Indonesia dirugikan banyak, tapi dia bahagia-bahagia aja. Komentarnya ditutup pula, nggak bisa diserang. Dengan berbagai happy-happynya tadi, Ahmed Alkaf nampaknya akan senyum makin lebar. Bagaikan jidatnya yang licin, kabarnya dia lolos serta tak dapat jeratan hukum apapun, sebab akan kembali memimpin pertandingan di round 3. Di mana menurut laporan yang beredar, laga antara Uni Emirat Arab versus Kirgistan akan dipimpin oleh si botak biadab. Dan ini main di kandang UEA, negara Timur Tengah. Tentu ini gak netral lagi sih, tak heran jika nanti Kirgistan dipermainkan oleh mereka. Dan gimana bisa wasit yang jelas-jelas melakukan kontroversi sampai membuat dunia menyoroti, tapi malah diperbolehkan memimpin laga lagi. Tentu ini seperti koruptor di suatu negara yang tetap bisa mencalonkan diri menjadi pejabat, ya kan? Sebagai info saja, Kirgistan ini merupakan negara Jolkojo, klub sepak bola yang menjadi pahlawan Indonesia di Piala Asia 2023 kemarin. Pasti kalian ingat lah, makanya kami cukup perhatian tentang laga ini, takut Jolkojo dicurangi sama si botak biadab. Dan dari situ juga bisa kita simpulkan, jika berita mengenai Ahmed Alkaf yang diinterogasi oleh AFC cuma gimmick mereka belaka saja, ya kan? Awas tangan belum sakit, awas tangan. Nah katanya kamu ngambil ini, mengambil apa? Netral, AFC malah ngambil bahas dot. lain. Mau dibikin mana Seperti itu yang apa namanya? diketahui baru-baru ini Sekjen PSSI Yunus Nusi sedang berada di Korea Selatan guna mengikuti konfederasi presiden dan sekretaris jenderal Asosiasi Anggota AFC dan Asosiasi Regional 2024. Dan mumpung pas ketemu AFC secara langsung, dikutip dari bola.com, Yunus Nusi yang mewakili PSSI tak menyia-nyiakan kesempatan itu dengan meminta langsung ke AFC untuk selalu menggunakan wasit netral ketika timnas Indonesia bertanding di round 3. Mengingat sebelumnya seringkali wasit gak netral, kayak Ahmed Alkaf tadi, malah disuruh mimpin negara Timur Tengah lagi. Kan mencurigakan banget. Dan kalau merugikan tim tamu, kan jadi kontroversi lagi nantinya. Tentu PSSI pengen agar AFC selalu memberikan wasit yang netral untuk memimpin laga skuad Garuda yang berjuang menuju Piala Dunia. Namun selain itu, PSSI pastinya juga meminta laga untuk tetap digelar di Jakarta sebagaimana adanya. Namun yang bikin heran, Sekjen AFC malah meminta balik untuk Indonesia agar tak mengapa-apakan Bahrain saat away ke GBK, serta meminta tim Mutiara Teluk Persia dikawal ketat. Tentu ini membagongkan. Ya memang, mau diapain sih anak emasmu itu? Walaupun Nusantara gila bola, tapi nggak ada yang mau kali melakukan sesuatu yang enggak-enggak ke Bahrain, nyentuh aja males. Untuk keamanan, Erick Thohir sendiri kemarin udah meningkatkannya di GBK dengan memasang 100 CCTV baru serta adanya Garuda ID untuk mengetahui identitas penggemar. Jadi kami pikir tanpa diperingati juga akan terus mengevaluasi diri. Tahu sendirilah gimana gacornya PSSI bawah Erick Thohir. Kita PSSI terus mengimprovisasi. Mama, kemarin saya habis rapat
dan saya langsung telepon Kopi Om. pengelola GBK Pak Dirutnya Kopi Om. bahwa PSSI akan coba menginstalasi 100 CCTV di GBK. Okay. Ya, dan kita akan coba meminta semua fans tim nasional register. Ya, register dengan Garuda ID. Ya, supaya Garuda ini ID. semua terdatabase. Patrick Kluivert kirim pesan untuk Erick Thohir. Baru kemarin legenda sepak bola Belanda Patrick Kluivert melakukan sesi wawancara dengan media lokal, di mana mantan striker Barca itu ternyata selama ini cukup mengikuti timnas Indonesia, sejak banyak diisi oleh pemain keturunan. Kutip dari Kumparan, beliau mengaku sering menonton skuad merah putih yang sedang berjuang di luar liga. Maka dari itu, kayaknya Kluivert juga harusnya nonton laga pas Indonesia versus Bahrain, ya kan? Atau enggaknya dengar kabar mengenai kontroversialnya lah. Namun kali ini, bukan hal itu yang ia sampaikan. Namun ia mengirim nasihat untuk skuad Garuda bahwa kekuatan saja tak cukup. Harus ada kerja keras ekstra mengingat lawan-lawannya berat. Kluivert ini tahu aja kalau musuh timnas emang sulit, soalnya lawan mafia-mafia. Soal itu beliau ternyata juga kenal dengan ketua PSSI, Erick Thohir, membuatnya ingin mengirim salam. I will also give my greetings to Eric Thohir. He's a good friend of mine. A talent, but hard work, because talent I think is not enough. You need to have dedication, to have the work ethic, get the time to work as good as possible. But you need to have also the right coaches and the right people around you. I think that's the most important thing. But not being satisfied when things are good. Stay humble. Dari itu. Oke lah guys, sekian dulu videonya guys, karena yang saya lihat ini berita-berita terupdate terbaru, berita bola terkini. Jadi dalam pertandingan sepak bola guys, marilah menjunjung tinggi sportivitas, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Begitu juga supporter pendukung dua tim, baik itu tim supporter Indonesia, supporter Garuda fans, Garuda timnas Indonesia yang menjunjung tinggi sportivitas, menghargai supporter yang datang ke tempat kita dan menjaga keselamatan, dan begitu juga para pemain juga menjaga sportivitas di lapangan, baik itu dalam pertandingan maupun di setelah istirahat, karena permainan sepak bola ini adalah seperti olahraga yang membuat hiburan kepada fans-fans yang senang dengan permainan sepak bola, baik itu dari penjaga gawang, back, pemain tengah maupun penyerang. Itu guys, seru guys dilihat, tapi ini menjalin persahabatan yang sangat istimewa. Terima kasih, salam dari Kardopa Berita, Kardopa Jelajah, Kardopa Info, berita bola terkini, berita breaking news, berita viral berita. Terima kasih.